Sederhana. Cuman medeni. Kalau ada alasan yang gue dia apa? Oke, kembali lagi bersama podcastnya HMTI. Tetap kompak. Nah, ini tagline-nya yang pertama, Mas. Kemarin nggak ada tagline-nya. Jadi kita belum kepikiran. Ya itu. Kemarin sama Mas Rozi. Sekarang kita bersama Mas Puguh Ilyas. Halo. Siap Mas. Siap. Aman lagi. Salaman laki-laki aman di sini. Oke. Kita main Karena ya. Protokol keamanan tetap terjaga di kampus. Ini posisinya di kampus, tapi tetap masih protokol kesehatannya masih oke. Kita berjarak kok. Jadi kita berjarak. Satu. Jarak itu membuat kita ini. Ya oke. Kita Mas Ilyas ini alumni dari Teknik Industri tahun berapa, Mas? Saya alumni istilahnya tahun 2015 ya Mas. 2015 berarti Angkatan 2015. Angkatan 2015. Berarti lulus di tahun 19 kemarin ya? Oh iya. Oh, berarti sarjana baru. Sarjana baru Dan muda sekali. Dan ganteng. Wah. Aku. Enggak lah, sama-sama ganteng. Semua ganteng kok, tenang aja. Oh iya. Tapi cara kita untuk percaya diri. Wih. Dalam itu, padahal. Saya teringat satu hadis. Aduh. Berat. Tapi enggak jadi. Karena yang saya sampaikan pasti anadobatu minal iman. Oh. Saya hanya ingat itu tok, Mas. Kalau saya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Wah, ini jauh ini tambahan. Apa itu? Enggak tahu. Enggak, itu dari bawah telapak kakiku. Oh, dari telapak kakiku. Oke. Nah, kita mau ngobrol banyak sebenarnya, Mas. Sampai jam berapa? Sampai subuh nggak apa-apa, sampai besok juga nggak apa-apa. Saya 3 hari baru pulang. Oke, nggak apa-apa, kita mandi direkam juga nggak apa-apa. Oh. Direkam di luarnya, Mas. Oke. Ya, kita mau bahas banyak, Mas, tentang Mas Ilyas ini kan alumni dari Teknik Industri. Sekarang sudah bekerja. Benar. Di perusahaan-perusahaan yang besar lah, saya kira. Besar. Kelihatan. Saking besarnya. Posisinya juga sangat penting di situ. Alhamdulillah. Nah, ini pengen cerita nih, Mas, pengen dengerin ceritanya Mas Ilyas. Pas kuliah dulu, mulai dari semester pertama aktif atau enggak, terus apain aja yang difokusin, terus sekarang itu masuk ke dunia kerja, itu efeknya dari kuliah itu terasa banget enggak gitu loh, Mas. Oke. Jadi ini kita cerita dari dulu saya awal-awal kuliah ya. Jadi kita kembali lagi ke masa-masa yang lalu. Masa-masa di sekolah. Iya, masa-masa di kuliah di kampus. Oh iya. Jadi gini, ini sedikit cerita ya. Banyak nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Mau saya ini lolos. Dol. Oke. Pertama saya masuk di Universitas Hasyim Latif ini pada tahun 2015 awal-awal itu. Nah, saya jujur dari SMK, lulusan SMK itu nggak pernah ikut organisasi apapun. Justru di UMAH ini, ketika saya masuk kuliah, itu saya mulai terjun, mulai ingin tahu. Jadi apa sih organisasi itu? Terus orang-orang kok pada ini tertarik ke organisasi pada waktu itu rame-ramenya. Dan dulu kan nggak ada di UMAH itu kayak dibatasi ikut apa aja. Oh, di 2015 itu. Iya, jadi saya ikut semua. Hampir rata-rata ikut semua. Jadi orang yang ikut semua biasanya banyak fansnya. Wah, nggak tahu ya. Pemain ini loh. Jadi saya mengikuti beberapa organisasi di UMAH. Salah satunya khususnya di HMTI ini pastinya. Jadi kenapa saya pilih HMTI waktu itu? Karena satu, itu memang jurusan saya di situ. Terus di HMTI ini ada salah satu wadah bagi mahasiswa jurusan, yang mana kita bisa menuangkan ide-ide kita di situ, kita bisa sharing, kita bisa tukar pendapat, pengalaman, dan juga teman baru pastinya. Dan di HMTI ini pada waktu itu saya mencoba untuk mempererat, menjalin kepada seluruh anggotanya. Jadi mulai dari anggota pertama, mulai anggota yang semesternya sudah old ya, sampai yang baru-baru itu. Jadi saya semesternya yang sudah old, sampai muka-mukanya yang sudah old. Oh, jauh. Benar. Jadi lebih ke ini, saya lebih ke membaur gitu.
cuek aja, pokoknya kenal nggak kenal kita enjoy, mereka bisa menerima saya pribadi untuk berkomunikasi di dalamnya, tukar pendapat dan lain-lain. Akhirnya kenal dan juga nyaman di organisasi itu. Jadi seakan-akan kita itu memiliki organisasi itu. Istilahnya, oh ini organisasiku, ini rumahku. Jadi merasa untuk care gitu loh di organisasi itu. Jadi waktu itu seperti itu. Terus setelah saya semester 1, 2, 3 itu melewati beberapa organisasi, dan salah satunya yang saya tekuni itu di HMTI pada waktu itu. Perkembangan, terus ilmu-ilmu yang saya dapat itu semakin meningkat. Jadi mulai dari dulu saya sebenarnya pemalu, sangat malu. Justru kayak aku loh kayak kira-kira. Malu-malu. Malu itu Enggak, saya juga malu-malu. Gak apa-apa. Daripada gak. Jadi waktu itu saya pemalu. Jadi aku ngomong apa ya, gini nanggone depan forum itu seperti apa. Terus saya harus memberanikan diri. Istilahnya saya belajar untuk ganggerai. jadi bagaimana cara kita untuk kita pede dengan kemampuan kita berbicara di depan umum, pede dan juga percaya diri pada kemampuan kita, pastinya seperti itu. Jadi lebih percaya diri aja sih dari pengalaman yang saya dapat. Itu saya langsung explore di sana, saya langsung tuangkan ketika saya berbicara di depan umum, dan saya memberanikan diri itu. Pokoknya salah gak salah, salah atau bener, yang penting saya berani gitu, bodoh nekat pokoknya. Saya pernah baca juga, Mas Ilyas ini kan dulu pernah di fakultas ya, jabat. Oh iya, itu tahun berapa ya? Itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 ya? Oh benar, 2017. Itu 2015, 16 anggota MTI. Anggota MTI. Terus masuk ke Fakultas Teknik. Itu sebagai apa, Mas? Sebagai wakil gubernur fakultas. Kasih Mas. Keren loh. Enggak, sebenarnya dulu itu cita-cita saya ya, karena saya sudah lama di HMTI, dari mulai awal-awal saya ikut organisasi, dari mulai saya awal-awal kuliah kan sudah di HMTI. Saya itu ingin bagaimana saya bisa memimpin atau mengatur organisasi ini gitu loh. Saya ingin jadi kahima waktu itu. Saya ingin aku pengen jadi kahima HMTI ya apa sih gitu loh waktu itu. Dan waktu itu rumornya itu belum ada yang mencalonkan gitu. Jadi wah oke lah, saya pimpin. Jadi nggak perlu tunjuk-tunjuk, langsung saya angkat tangan, mengajukan. Cuma waktu itu memang kondisinya berbeda, atau ada faktor X yang mana tiba-tiba saya diharuskan untuk masuk atau naik terjun ke Fakultas Teknik, jadi ke BEM. Mungkin teman-teman juga lihatnya Mas Ilyas aktif di sini ya, untuk seorang yang aktif ya biasalah untuk didelegasikan untuk posisi yang lebih masa yang lebih banyak dengan anggota, itu umum sih Mas ya. Iya sih, jadi bagaimana cara saya memberanikan diri waktu itu. Jadi dalam hati saya itu wah masuk sih aku bisa sih. Nah, sempat terpikir seperti wah, itu. sangat sempat terpikir seperti itu. Jadi takut pasti ada. Terus rasa seperti ini, aku iso gak yo. Terus aku ki opo sih gitu. Seperti itu. Jadi oke lah, pokoknya bener nekat gitu. Jadi kita habiskan ini dari saya moto saya sendiri sih. Aku ingin menghabiskan kegagalanku di sini. Jadi tak entek orang ini bagaimana saya bisa mendapat pengalaman baru dengan kegagalan tadi gitu. Jadi gagal pastilah. Jadi jangan sampai kita langsung ini setelah kita gagal terus kita nggak kelihatan, terus kita itu bahaya sebenarnya. Saya dulu ingat saat masuk di 2017, memang Mas Ilyas waktu itu jabat di fakultas. Fakultas saya tahu itu dari MTI. Itu saya terlihat bangga sekali gitu loh. Orang-orang TI berada di posisi-posisi yang seperti itu. Jadi kita perlu belajar untuk teman-teman yang seperti itu, maksudnya semangatnya seperti itu. Dan itu harus terus belajar. Moto diri kita itu harus belajar dan belajar. Saya itu juga punya moto. Moto saya itu bermanfaatlah untuk alasan bisa tetap hidup.
Kalau nggak bermanfaat, bagaimana mau hidup? Iya, benar sekali. Sederhana. Sederhana. Cuman medeni. Kalau alasan yang gue dia apa? Ya ngono lah. Terus efeknya mas, kan sekarang Mas Ilya sudah kerja berapa tahun? Saya karena saya kuliah kelas malam ya, jadi dari awal saya masuk di rumah ini saya sudah kerja, jadi sudah kerja, terus bagaimana mikir bahas PPG opo, terus nanti perputaran uang, terus nanti ngatur untuk bayar kuliah dan kebutuhan lainnya itu sudah saya alami pada waktu itu. Tapi Mas Ilya enggak terima salah satu mahasiswa yang terima beasiswa atau enggak? Enggak, waktu itu apa ya? Salah saya sih waktu itu. Jadi karena saya terlena dengan kegiatan-kegiatan outdoor, saya suka outdoor kan. Saya dolen kok pokoknya, terus lebih ke organisasi, loyalitas saya terus pokoknya saya tak fullkan di organisasi, terus kuliah, terus kerja. Jadi saya itu nggak sempet dan nggak tertarik waktu itu. Itu salah sih sebenarnya. Jadi harusnya kita harus memproses atau mengurus itu. Kalau ada peluang, kenapa kita tidak mengambilnya? Itu juga saya sama sih kalau itu beasiswa saya juga nggak dapat beasiswa. Kadang-kadang mikir juga, waduh, ternyata abot ya abot ya. Saya juga bekerja mas, tapi dulu pernah ambil part time, kerja itu kan gaji sama untuk bayar sekolah itu kan fresh sekali. Kita keunggulannya di sini itu memang rata-rata teman-teman itu sudah punya pengalaman untuk kerja. Jadi apapun yang kadang-kala diajarkan oleh dosen itu gampang masuk. Oh ya ini pernah, oh ya manajemen ini sudah pernah. Nah itu berefek nggak nih mas? Oh sangat berefek sekali. Jadi setelah jadi saya kan juga kerja sambil kuliah, organisasi juga oke. Jadi intinya saya itu seimbang. Jadi saya itu seimbang untuk melakukan kegiatan saya. Jadi organisasi oke, kuliah juga oke, terus kerja juga oke. Intinya seimbang lah, balance semuanya. Yang saya rasakan itu lebih ke ini. Saya jadi lebih punya tanggung jawab di kerjaan saya. Jadi saya diberi tanggung jawab oleh atasan. Jadi saya bisa dapat menerima itu. Terus ini juga problem solving. Jadi saya bisa memecahkan masalah di suatu perusahaan itu tadi yang saya pegang. Terus saya bisa mengatur. Kebetulan kan saya kepala di salah satu perusahaan, kepala bengkel kan. Saya juga daftar juga. Nah di situ bagaimana cara memecahkan masalah, terus bagaimana manajemen resiko itu saya terapkan di situ. Ya saya ambil pengalaman, tarik kesimpulan dari organisasi. Oh, dari organisasi itu seperti ini. Nanti saya berbicara kepada orang-orang yang berbeda usia, orang-orang yang berbeda karakter itu seperti ini. Jadi itu bisa saya terapkan di perusahaan atau di keseharian itu. Okay. Seperti itu. Saya baca satu lagi. Ternyata Mas Ilyas ini bukan dari Sidoarjo ya? Oh iya, saya bukan dari Sidoarjo. Saya dari Jerman. Jajare Poman. Enggak. Saya dari Blora, Jawa Tengah. Ya. Kok bisa sampai di sini? Nyasar atau dibawa apa? Perjalanan. Kita hidup di perjalanan. Oh itu. Enggak. Jadi saya dari Blora, lahir dari Blora. Terus dari mulai SD saya pindah ke sini sama orang tua. Kebetulan orang tua juga kerja di sini. Jadi menggeluti kerjaan di sini. Jadi mau nggak mau ya saya ikut orang tua. Jadi selama berapa tahun itu dari SD sampai sekarang ini saya tinggalnya di sini. Tapi kalau hari raya ataupun hari besaran tuh pulang ke sana ya. Berarti bukan ke bawah arus. Bukan. Kalau saya nyasar kalau saya. Nyasar. Asli mana? Saya itu asli Bojonegoro. Tetangga. Ya tetangga sih. Tapi beda provinsi. Ya beda. Enggak, semuanya sama. Satu Indonesia. Beda. Ya. Nah, kenapa kok masuk TI? Padahal ada manajemen, ada kesehatan juga kan di sini ada juga. Kenapa kok masuk TI? Jadi gini, TI kan ibarat ini. Saya waktu itu kan lulusan SMK permesinan. Jadi saya itu jurusan mesin di Blora. Bukan. Oh di sini SMK ya. Jadi setelah saya lulus, saya mikir, masuk sih saya masuk ke jurusan teknik
mesin lagi gitu loh. Saya pengen hal yang baru gitu loh. Terus ketika saya searching, terus saya cari-cari info bahwasanya di rumah ini ada, sebenarnya saya mau ambil psikolog ya sebenarnya cuma di rumah oke lah di rumah, terus ada teknik industri. Setelah saya searching, teknik industri itu mempelajari, ada yang bilang gini, teknik industri itu mempelajari kulitnya aja gitu loh. Dan fleksibel sebenarnya. Kita kalau jadi pemimpin, kalau kita jadi kepala bagian di suatu perusahaan, kita tuh nggak bakal dibohongi gitu loh, istilahnya gitu, dibohongi sama bawahan, bahwasannya kalau kita jadi kepala bagian lah, kita kan alumni teknik industri, kita tahu pengenalan macam-macam logam, sifat-sifat logam seperti apa. Jadi kalau kita memimpin suatu perusahaan yang mana di sana itu ada bengkelnya atau apa, kita tahu. Kita juga diajarin gambar, kita juga diajari ekonomi teknik, atau kita diajari masalah ini manajemen resiko dan manajemen lain. Bahkan ergonomi tubuh juga kita dipelajari, kita mempelajari seperti itu. Jadi luas sih industri itu, bagi saya itu suatu tantangan gitu loh, bahwa ilmu-ilmu yang saya dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat kalau kita masuk ke teknik industri itu banyak sekali dan fleksibel gitu loh. Jadi kita mau masuk ke bagian perusahaan, ke PPIC itu bisa. Kita ke warehouse itu bisa, kita ke bengkel, ke kepala bengkel kan ada logam dan juga gambar teknik itu bisa. Kita apapun lah, walaupun kita ke bagian manajer itu bisa. Dari tinggal bagaimana diri kita memantaskan, tinggal bagaimana diri kita belajar untuk semua itu. Jadi kesiapan kita. Jadi kalau kita niat di jurusan ini, jadi seakan-akan kalau kita niat, ya kita pasti berhasil. Ya semua kan tergantung niat kita sih. Ya. Jadi memang benar. Ilmu teknik industri itu kalau saya lihat sudut pandangnya itu bisa dari mana saja. Kalau kita contohnya mikir dalam sebuah industri, ada orang manajemen, kita tahu tuh manajemen ngerjain apa. Terus ada di orang produksi, kita tahu tuh produksi mau kerjain apa juga. Benar. Terus kita main ke desain atau apa, kita tahu desain mau apa. Jadi memang teknik industri desain untuk orang-orang yang tahu segalanya. Jadi buat teman-teman yang di teknik industri itu jangan merasa bahwa aku salah jurusan deh. Jangan. Itu pasti dialami oleh semester pertama, kedua itu. Saya sudah mengalami loh pertama dulu. Saya sampai tanya ke prodi, gimana sih Pak? Terus diterangin sama ke prodi satu persatu, akhirnya jelas. Nah saya yakin sekarang kenapa saya masuk TI. Terus masanya juga gitu. Sangat ini. Nek saya dulu sih enggak sama sekali enggak ragu, karena dari awal memang saya sudah mengonsep ataupun membentuk aku itu tentang industri. Saya harus ke teknik industri. Apapun yang saya pelajari itu tentang ini. Jadi saya lebih ke ini karena saya juga ikut organisasi luar. Ikut organisasi. Itu sebelum kuliah? Enggak, ketika kuliah. Jadi saya juga punya teman-teman di luar, kampus-kampus lain. Teknik industri lagi seperti apa sih? Terus teknik industri pembelajaran standar pembelajaran itu seperti apa? Jadi saya perbandingan di situ. Tapi sebelumnya sudah tahu belum? Sebelum masuk kuliah sudah tahu belum kalau teknik industri itu mempelajari tentang hal-hal yang seperti ini? Sudah tahu, karena saya setelah browsing, setelah mencari informasi teknik industri seperti apa, saya mencoba untuk meyakinkan diri saya. Saya itu harus benar-benar fokus pada apa yang saya ambil gitu. Intinya gini, buat teman-teman kan ya, kita itu harus tanggung jawab. Dimana kita sudah masuk, ya kita langsung ceburin aja diri kita, langsung sekalian basah gitu loh istilahnya. Terlanjur basah, ya sudah. Kira-kira. Jadi istilahnya lebih ke ini, tanggung jawab. Bahwasanya kalau kita sudah daftar atau kita sudah mengambil jurusan ataupun kita sudah mengambil keputusan ke teknik industri, maksimalkan dan selesaikan. Nggak boleh putus di tengah jalan. Itu pecundang namanya. Saya. Jauh. Jadi apapun sakit. Enggak, tapi bener aku setuju. Jadi apapun buat teman-teman ketika ada kendala ataupun apa, jangan putus semangat. Kita cari solusinya. Jangan aku salah jurusan, terus aku kan terusnya jangan seperti itu.
kita di sini kan tanggung jawab, kalian semua tanggung jawab ketika sudah masuk di teknik industri. Sekalian nih jeburno awak sekalian kita pelajari langsung, sekalian kita tersisa walaupun kita sama mama nggak bisa renang ya, tanpa basah kita sekalian renang. Lama-lama pasti pro ya. Bisa pro lah nggak salah. Walaupun sudah banyak gamers, walaupun sudah banyak menelan air kembung. Ini Mas Ilyas ini adalah salah satu alumni yang sudah punya kerjaan tetap, yang sudah posisinya sudah bagus. Ini minta motivasinya buat teman-teman sih Mas, untuk orang-orang yang seperti saya ini biar nggak mudah lengah itu loh maksudnya. Dari apa ini? Dari sisi apa? Semua sisi. Pokoknya kita kadang-kadang itu melihat pelajaran yang susah itu, aduh kayak malas gitu loh. Itu kadang-kadang memang seperti itu masyarakat kalau mikir gitu ya. Kalau menurut saya sih gini motivasinya. Kalian ini selalu ini motivasi yang selalu saya sampaikan ketika saya ngomong-ngomong di depan teman. Ketika ada acara-acara teknik industri, saya mesti ngomong gini. Kalian ini adalah tim. Kalian ini adalah sedulur, satu angkatan atau satu alma mater. Soro-soronya kalian, susah-susahnya kalian. Kalian jangan putus asa bahwasanya wah aku ki gawe sore. Kalian masih punya teman untuk bisa membangkitkan semangat kalian. Ya apa dengan cara tanya kepada teman-teman dekat, terus kalian lebih membaur lah istilahnya gini, lebih ke ini lebih ke kekompakan kalian. Jadi balik lagi ke tagline-nya kita bahwasanya kompak. Benar, bahwasanya kita ini adalah makhluk sosial. Jadi kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi jangan apatis. Nomor satu itu jangan apatis. Terus sekarang Mas, kita tahu ya kegiatan sosial memang sekarang dibatasi. Terus tips-tips untuk kita nih Mas, kenapa bagaimana untuk saat ini, saat ini untuk melewati masa pandemi saat ini? Kita kan terbatas, semua kegiatan juga terbatas, kalau mau kumpul-kumpul juga terbatas. Ya gini, kalau menurut saya sih ya, saya sangat-sangat salut kepada teman-teman yang masih kuliah saat ini, apalagi khususnya untuk teman-teman yang berjuang skripsi menghadapi itu sangat berat sekali menurut saya. Lulusan corona. Dan juga para anggota-anggota himpunan dan juga para pengurus, istilahnya mereka kan pasti mikir gitu, kegiatan-kegiatan itu nggak jalan terus gimana gitu ya. Ya gini, kalau menurut saya sih sama lebih ke ini aja, lebih ke membuat informasi kegiatannya seperti membuat informasi kita upload di sebuah platform atau di YouTube atau di Instagram gitu. Terus bisa juga dengan kita sharingnya itu lewat online atau dengan media-media yang ada saat ini gitu. Jadi kita lebih aktif lah di sini. Jangan kita berdiam diri terus nggak ngapa-ngapain, overthinking, berpikir kemana-mana. Kok bisa ya? Jadi jangan putus semangat lah walaupun pada saat pandemi saat ini. Memang ini nggak mudah bagi kita semua. Bahkan kalau saya masih kuliah mungkin saya pasti minta saran kepada alumni pastinya. Jadi Mas ini opo gitu loh, masa-masa gini untuk kita lewati itu seperti apa. Tapi ini memang nggak mudah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melewati ini. Pasti bisa. Nggak mudah, pasti optimis. Bisa. Dengan itu tadi ya kita bisa buat podcast salah satunya begini, terus mengaktifkan organisasi-organisasi di kampus, salah satunya organisasi di teknik industri ini kita lebih maju, lebih mengaktifkan lah istilahnya, lebih aktif mahasiswanya berdiskusi via teknologi yang ada, menggunakan teknologi. Jadi kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi apalagi kita kan sudah istilahnya industrial 4.0 ya. Jadi kita lebih jangan gaptek. Kalau kita bingung, malas lah dengan teknologi itu, ruwet, jangan itu. Kalian akan tertinggal itu. Jadi terus industri harus menjadi subjek bukan hanya objek. Masuk ya Pak? Masuk. Terima kasih Mas Ilyas untuk cakap-cakapnya. Kita banyak ilmu hari ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata, bisa di ini juga mungkin terlalu beribet. Teman-teman kayak saya ini perlu dikasih motivasi, perlu dielingno lah, bahasa Jawa ini dielingno aja, gak terlalu nemen bengkongnya ya. Oke, untuk teman-teman tetap kompak,
Jangan lupa video ini di like, comment, and subscribe. Oke, thank you.